Oke, nah kita hari ini sudah start mulai pengerjaan di Pendopo Taman Sari Banyumanik Semarang. Oke, udah mulai penggalian ya ini. Yes, dan ini sudah mulai penggalian. Proses penggalian di lokasi ini tidak akan terlalu sulit, teman-teman. Jadi makanya kadang itu memang kita beda-beda biayanya, bisa ada selisih. Itu tergantung juga lahannya. Nah, sedikit saya edukasi, Norma bisa shoot ke tanah ini. Tanah ini usianya sudah 10 tahun lebih. Dan ini bukan tanah yang labil. Ini tanah yang sudah padat, tanah yang sudah ibaratnya itu yang pakem, sehingga untuk kita menggali dan nanti menyiapkan konstruksi dan lain-lain itu juga akan lebih mudah. Oke, berarti kalau udah tanah jadi itu lebih gampang ya? Pasti lebih gampang. Nah, apa sih yang sulit? Contohnya tanah lumpur, tanah rawa, mungkin kolam yang tadinya bekas sawah, atau tanah yang kita injak masih mendut ke bawah. Nah, itu persiapan konstruksi dan lain-lain pasti akan lebih sulit. Otomatis secara biaya pun juga akan lebih besar. Nah, sore hari ini itu saya kepengen edukasi dan sharing, terutama buat teman-teman para pecinta koi lover, bahwa salah satu ciri-ciri blast koi itu membuat kolam itu bukan hanya standar spek kolamnya, standar spek filternya, standar medianya, atau hanya besar ukurannya, tapi estetika ini salah satu konsen utama kita. Jadi konsep pun juga dipikirin matang-matang. Betul, ya, makanya tadi kalau Norma mungkin sebelum kita mulai vlog, tadi saya matengin lagi dengan orang sipil. Ini proyeknya Anam nih, Anam yang akan menghandle dan akan mengerjakan juga. Nah, Anam ini termasuk salah satu tim di Blast Koi Center, terutama di kolam ini yang paling junior. Nah, tapi saya udah training, ibaratnya udah kasih beberapa parameter dan standarnya kita. Intinya dia sudah ibaratnya siap untuk bisa menghandle kolam customer juga. Tentu saja masih dengan saya kontrol ketat karena ini kebetulan satu kota di Semarang. Jadi lebih gampang, jadi saya kontrolnya pun lebih mudah. Ayo yang di Semarang nyusul, jangan luar kota terus, jangan luar pulau. Jadi Bang Toyib saya ya, kalau di Semarang deket-deket gini kan enak. Ngontrolnya enak, saya bisa tiap hari datang, mau visit kapanpun juga enak, mau ngontrol proyek juga enak gitu ya. Makanya kadang luar kota itu ada akomodasi tambahan dan lain-lain kan, karena saya kesananya pun juga butuh. Nah, balik lagi tadi ke kontur tanah, bahwa salah satu yang saya suka menggarap sebuah kolam customer itu adalah di kontur tanah yang sudah matang seperti ini. Gitu. Ini usianya rumahnya ini 15 tahun sebetulnya lebih. Dan saya sempat nanya ke ownernya bahwa tanah yang di sini yang akan kita buat kolam, filter dan lain-lain ini usianya udah padat matang ini 10 tahun lebih. Dan tidak gerak. Nah, itu kita lebih mantap lagi. Kadang ada beberapa daerah, terutama di daerah atas ya, di Semarang atas itu yang meskipun sudah lama tapi tanahnya masih ada pergerakan. Nah, itu biasanya secara konstruksi dan lain-lain pun kita juga dobelin seperti itu. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan, filter ini kita punya target kapasitasnya minimal 40% dari kolam utama nanti. Berarti kita ini pertama gali filternya dulu ya kok? Ya, kebetulan karena kolamnya yang utama ini masih belum dikosongkan. Nanti ikan-ikan yang lama ini mungkin sama ownernya mau dihibahkan atau mau dikasih teman, tapi akan dipindahkan ke tempat sementara lah intinya. Nah, tempat sementaranya ini saat ini belum siap. Jadi kita garap galian filter dulu. Nanti kalau tempatnya untuk mindah ikan lama sementara udah jadi, kita langsung garap kolamnya. Seperti itu. Nah, desainnya udah jadi, sketnya. Nanti Norma bisa tampilin supaya teman-teman bisa ada gambaran nantinya seperti apa. Dan kemudian 3D-nya juga udah jadi. Teman-teman juga bisa lihat. Itulah mungkin salah satu kelebihan atau ciri khasnya Blast, bahwa kita bukan hanya spek standar kolam filter seperti yang tadi saya cerita, tapi estetika ini harus keren. Dan PR saya satu nih, tidak boleh jomplang dengan yang sekitarnya ini. Nah, Norma bisa lihat ini nuansa Balinya ada, nuansa Jawanya ada, nuansa ibaratnya naturalnya juga dapat gitu. Jadi jangan sampai kolam baru yang kita bikin ini temanya bisa jomplang dengan lokasi rumah, area dan sekitarnya. Gitu. Dan puji Tuhan ini terima kasih sekali untuk tahun 2023 ini, apa yang saya targetkan ke Blast Koi ataupun Blast Pond ini sangat-sangat achieve sekali. Dalam artian saya target waktu itu, kalau kamu ingat meeting akhir tahun kita Januari minimal harus saja 2 proyek. Ternyata puji Tuhan Januari sudah 4 proyek baru. Nah, ini proyek yang keempat. Nah, kebetulan. Nah, sebetulnya kita pun kalau Norma ingat, teman-teman ingat, kita lagi bangun satu fasilitas tambahan di Blast Koi Center, kolam yang ada aviarinya. Kolam aviari plus kolam koi. Nah, kalau dengan itu udah proyek kelima, tapi karena itu proyek pribadi Blast ya kita nggak masukin itu. Masuk hitungan ya. Ini yang keempat. Nah, semoga nanti proyek-proyek yang lainnya kita akan lanjutin juga untuk vlognya. Nah, jadi yang pertama adalah pastikan kalau kita mau membuat sebuah kolam, itu kita harus ngecek dulu kontur tanahnya atau
areanya Nah, yang mau penting dibuat. itu dulu teman-teman. Betul. Nah, yang kedua tipsnya supaya nanti yang saya bilang estetikanya bisa bagus, sesuaikan tema kolam dengan rumah yang sudah ada atau tematik yang di sekitar ini juga. Oke, Kecuali teman-teman, satu area ini temanya mau dirubah. Nah, contoh ini tadinya Bali, Jawa dan lain-lain kita rubah mau jadi modern. Oke. Kolam saya buat modern, tapi sekitarnya ini, contohnya gentengnya, gapuranya apa, juga harus temanya harus modern gitu. Tapi kalau biasanya yang terjadi adalah kita yang ngikutin tema yang sudah ada, seperti itu. Nah, total kapasitas kolam plus filter ini kurang lebih 45 ton. Jadi ini cukup gede juga, Norma. Ini lebih besar dari kolam 35 ton yang ada di fasilitas Blaze yang lama. Nah, jadi filter 40%, kurang lebih kolamnya ini sekitar 30-an, filternya sekitar kurang lebih, ini mungkin 35-an, ini sekitar 10 ton filternya. Plus minusnya kurang lebih pembagiannya seperti itu. Nah, kita biar lebih seru, yuk kita masuk ke sini nih. Aduh, ini tempat paling favorit saya, Norma. Shoot, waktu saya buka pintu. Wah, boleh. Dikunci nggak ini? Wah, dikunci. Dikunci. Ini gapura ini ya, Norma bisa shoot ya. Ini kalau kamu perhatiin, Norma ya, dia nggak di finishing loh sebetulnya. Dia cuman susunan batu bata, dibiarkan alami, pintunya gapuranya pun ini, kayunya ini juga random. Dalam artian random ini, teman-teman bisa lihat. Ini atasnya ini tidak rata, tidak beraturan, yang tidak flat. Ya, keren ya. Bawahnya juga kesannya seperti kayu tua yang ada gapuk-gapuknya nggak rata. Tapi kalau kita lihat satu kesatuan, nuansa Balinya dapat ya? Dapat ya, Kak. Nah, nantinya filter ini, kayunya, deckingnya juga akan kita ngikutin seperti ini. Oke. Paham ya maksud saya ya? Nah, paham. kalau filternya saya bikin kaku, rata, rapi, yang minimalis, nah nanti takutnya orang ngelihat ke sini dengan ngelihat ke pintu, beda. Jomplang banget. Makanya tadi saya kepengen masuk tunjukin pintunya ini, salah satunya saya kepengen kasih sharing dan edukasi buat teman-teman bahwa salah satu tema bentuk decking kayu untuk pintu gapura ini akan menjadi salah satu tema di decking kayu filter ini juga gitu. Yang pasti nanti keren lah. Nah, memang gini Norma ya, saya jelaskan lagi nanti sketch gambarnya, sketch awal dan desain 3D-nya masukin. Tapi saya udah jelasin ke customer, ada beberapa di sketch dan yang desain 3D itu yang berubah. Oke. Nah, terkadang teman-teman, kadang tim 3D kita dan desain ini kadang menggambarkannya bisa tidak sesuai dengan apa yang di kepala saya. Benar. Tapi intinya kurang lebihnya udah tahu. Tapi memang memvisualisasikan lewat gambaran dan 3D itu kan juga nggak bisa seperti realnya gitu. Tapi udah saya jelaskan dengan customer dan customernya juga oke. Nah, kemudian kita bahas lagi. Ini adalah, ini namanya apa sih? Gazebo atau joglo atau apa ini? Joglo ya. Nah, joglo ini nanti adalah salah satu spot utama untuk owner mungkin atau tamu atau mungkin klien beliau menikmatin kolam ini. Makanya waterfallnya nanti saya taruh di sentral tengah yang ada kayunya ini nih. Oh, jadi Ya. menghadap ke sana ya? Pak? Menghadap ke sana supaya orang yang utama yang dari joglo ini ngelihat ke sini asik tuh. Nanti gemericik air turunnya, waterfallnya itu kita udah tata, intinya sudutnya yang paling enak nontonnya dari sana. Oke. Nah, tanaman yang mengganggu ini, teman-teman, sebetulnya ini kalau kita lihat Norma, bentuk batunya, tanamannya, sebetulnya udah bagus, betul ya? Letaknya aja yang nggak pas. Oke. Nah, itu yang tadi makanya saya bilang bahwa tanamannya udah bagus, batunya udah bagus, letaknya nggak pas, itu juga nggak pas. Seperti itu. Nanti kita akan juga banget soalnya. mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kita kayaknya di vlog sebelumnya pernah shoot dari dalam situ. Kalau kita masih ada tanaman ini, kita ngelihat kolamnya kehalang, Ketutup, wah. ketutup kan. Nah, ini tanaman juga tadi saya udah pikirin. Yang kayak pakis ini. Ya, saya udah ngomong sama Anam kan, sama Sihar ini bahwa saya mau ini juga dihilangkan. Oke. Nah, nanti kita akan ganti tanaman yang mirip seperti ini tapi lebih kecil. Kenapa? Soalnya supaya yang lebih menonjol kolam dan estetikanya. Bukan tanamannya yang menonjol. Jadi Seperti nggak itu ya. kemakan akhirnya Betul. kolamnya. Nah, memang intinya kalau saya jelaskan ini sebetulnya apa yang dari kita jalankan dalam membuat kolam-kolam customer itu memang sebetulnya nggak ada teori baku, Norma. Kita pun bisa sampai di tahap ini juga sebetulnya dari jam terbang aja. Dari proses feeling, 10 dari jam tahun yang terbang. lalu Saya ya, pun Pak nggak Adi? sekolah desain, saya nggak sekolah khusus kolam, saya nggak sekolah estetika, bahkan saya udah pernah bercandain beberapa teman-teman dan customer kita kan, saya lulusan sarjana ekonomi. SE loh saya loh, gini-gini SE loh, meskipun saya kuliahnya lolos ya, bukan lulus, lolos karena IPK-nya mepet, tapi
kenapa kok saya bisa punya visualisasi seperti itu, punya feeling seperti ini, bisa menata sudut-sudut estetika yang terbaik untuk di sebuah kolam, yaitu karena dari jam terbang aja. Dan memperbanyak referensi. Sampai sekarang saya juga buat teman-teman catatan, saya masih belajar terus. Dalam artian belajar terus, saya lihat referensi-referensi yang di luar negeri, saya lihat referensi-referensi sesama teman-teman kontraktor, baik rumah maupun kolam maupun yang lain. Desain interior, saya terakhir-terakhir juga sedang mempelajari. Tapi itu ternyata ada manfaatnya juga untuk membuat mata kita, feeling kita, taste kita ini bisa mempunyai feeling dan rasa yang lebih bagus. Seperti itu. Nah, semoga nanti ini lancar semua. Kalau prediksi kita nanti pekerjaan untuk di project ini target sekitar 2 bulan. 2 bulan harapan kita sudah bisa running. Dan nanti teman-teman yang pasti tunggu aja. Saya, Anam, Har, dan tim ini pasti akan menyulap kolam lama yang bentuknya seperti ini. Nanti tolong ditampilin ya. Dan nanti bedanya yang baru seperti apa, teman-teman harapan saya bisa suka, bisa mendapat inspirasi, dan bisa tentu saja menjadi hiburan yang positif. Sekali lagi mungkin kalau tadi apa yang saya sharingkan, apa yang saya jelaskan, ada mungkin yang kurang berkenan atau kurang pas, ya nggak usah dipakai. Tapi kalau ada yang bermanfaat, kita pun ikut senang. Nah, dan nanti yang tidak kalah penting juga, pencahayaan pun untuk area kolam, untuk area filter, dan area estetika yang baru nanti di sekeliling kolam ini, itu akan kita setting ulang semua. Jadi nanti semuanya ya Pak Ade? Betul. Owner nggak suka terlalu terang, tapi kesannya bisa adem. Dalam artian kan kadang ada beberapa lokasi yang pencahayaannya ini terlalu terang banget sehingga di mata itu kan nggak enak. Jadi nanti pencahayaannya, nah kalau kamu lihat, kamu mirip seperti gerbang itu tuh, lampunya barusan nyala tuh. Jadi soft gitu ya? Soft, nah bener lah bahasamu soft. Kadang saya untuk menjelaskan dengan kata-kata itu agak sulit, tapi di otak ini sudah ngerti. Maksudnya apa yang mau saya buat, apa yang nanti saya mau lakukan untuk lightingnya ataupun untuk pencahayaannya, tapi intinya kita buat soft. Kolam tetap kelihatan ikannya, estetika tanaman air terjun tetap kelihatan, tapi tidak menyolok mata, seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutan dari nanti progres kolam ini? Saksikan terus, ikutin terus. Nanti kita juga akan buatin playlist khusus di Blast Channel, khusus pembuatan kolam Taman Sari Padepokan di Semarang ini. Apa sih namanya? Joglo atau Pendopo Taman Sari Banyumanik. Ya, saya agak kebalik-balik antara Pendopo, Joglo. Ya, intinya seperti itulah. Nah, semoga teman-teman tadi apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan saya beserta tim undur diri. Terima kasih, bye-bye.